Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahilhamdulillah. Salatan wa salaman ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa ummatihi ajma'in, amma ba'd. Segenap pengurus, guru-guru kita yang insya Allah senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta teman-teman sekalian yang insya Allah diistiqomahkan dalam kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah pada siang hari ini, pada penampilan yang pertama dan perdana ini, terakhir ini, kami akan menjelaskan tentang ada yang bisa baca? Bacanya adalah rezeki. Sebagaimana yang kita ketahui teman-teman, sepanjang perjalanan belajar kita di bait Al-Quran ini, ada kaidah yang kita temukan dalam penjelasan guru kita, yaitu kaidah penggunaan nahnu atau yang semacamnya, inna. Ketika proses Al-Quran turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa Ta'ala menggunakan kalimat nahnu yang artinya melibatkan peristiwa ini, melibatkan malaikat di dalamnya agar Al-Quran sampai kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kemudian teman-teman sekalian, dalam proses pemeliharaan Al-Quran juga menggunakan kalimat nahnu. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Ternyata yang terlibat di sini bukanlah malaikat saja. Pemeliharaan Al-Quran ini melibatkan para ulama-ulama kita, para mufassir, dan semoga kita juga termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Yaitu nahnu. Ternyata dalam pembahasan rezeki Allah juga menggunakan kalimat nahnu. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum. Razaqnahum. Tulisannya jelek, gemetar. Razaqnahum itu artinya Allah tidak semerta-merta teman-teman menurunkan rezeki langsung kepada hambanya. Itu arti karena melibatkan makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, melibatkan alam raya ini untuk manusia, untuk makhluk-makhluknya mendapatkan yang namanya rezeki. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum. Ternyata Allah memfasilitasi kita dengan alam raya ini. Allah telah menjadikan bumi bagi kalian sebagai hamparan dan langit sebagai atapnya, dan menurunkan hujan dari langit untuk menumbuhkan tanam-tanaman. Dan itulah yang dimaksud dengan rezeki. Ternyata kita mendapatkan poin yang pertama, yaitu rezeki telah difasilitasi oleh Allah. Telah menjadi fasilitas. Telah menjadi fasilitas. Setelah rezeki ini ditetapkan kepada kita sebagai fasilitas di dunia dengan berbagai macam caranya Allah dan melibatkan alam raya dan makhluknya, maka itu artinya juga terdapat di dalam Al-Quran surah Az-Zariyat ayat 22 yang artinya bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan rezeki di langit. Wa ma tu'adun, dan apa yang telah Allah janjikan kepada kita.
Ada yang ingat ayatnya? Saya lupa. Wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Maka poin yang kedua kita dapatkan lagi, bahwasanya rezeki yang Allah berikan itu telah tetap dan telah dikadar, tidak akan tertukar. Allah telah memberikan kita fasilitas langit, bumi, serta apa yang ada di dalamnya. Kemudian ternyata Allah juga telah menetapkan rezeki bagi kita jauh sebelum kita diciptakan. Fasilitas telah ada, rezeki telah ditakar dan tidak akan tertukar. Maka kita membutuhkan poin yang ketiga untuk mendapatkan rezeki. Inilah yang namanya ikhtiar. Tidak ada orang yang dapat merasakan nikmatnya rezeki tanpa ikhtiar. Tidak ada orang yang kaya di muka bumi ini tanpa melalui usaha. Dan dari ikhtiar ini teman-teman muncul lagi dua kategori. Melahirkan dua kategori. Saya mau bertanya, kira-kira kalau kita mencari rezeki, kita menuntut dunia atau menuntut ridha Allah? Ya, jujur sajalah teman-teman, dunia. Kita pakai dulu kaidah umum. Dunia. Ketika dunia ini menjadi tujuan utama untuk mencari rezeki, maka yang berlaku di dalamnya adalah hukum dunia. Apa hukum dunia? Tidak menjadikan syarat beriman atau tidak beriman, tetap mendapatkan rezeki asalkan dia ikhtiar dan niatnya dunia. Betul atau tidak? Elon Musk tidak beriman, kaya raya. Donald Trump tidak beriman tapi berkuasa. Fir'aun, Haman dan konco-konconya, semuanya tidak beriman tetapi memiliki segalanya. Karena apa? Ada ikhtiar, ada usaha dan kuasa yang ada di dalamnya. Namun dalam aspek ikhtiar mencari dunia, maka dari kata dunia yaitu dana, artinya rendah dan kehinaan, ujung-ujungnya adalah hina. Lihat koruptor kita, kaya atau tidak? Tetapi banyak orang jijik melihatnya. Karena apa? Perbuatannya untuk mendapatkan rezeki menyalahi aturan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lanjut lagi ke kategori ikhtiar kedua, yaitu mengejar ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika ridha Allah sudah menjadi orientasi utama dalam kehidupan kita teman-teman, maka tidak ada yang akan menghalangi kita untuk mencari rezeki kecuali yang halal-halal saja. Yang baik-baik saja, pekerjaan yang jelas-jelas saja. Maka dari itu banyak orang yang mencari rezeki karena ridha Allah, tidak mengutamakan keuntungan di dalamnya, tetapi mengutamakan ibadah dan menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Banyak tukang becak, anaknya sarjana 2. Banyak anak-anak mungkin tidak pintar di kelas, tetapi ibadahnya rajin berbakti kepada kedua orang tua. Ujung-ujungnya bisa menghajikan kedua orang tuanya. Banyak yang kita dengar nelayan pergi pagi pulang pagi hanya untuk menguliahkan anaknya S2. Banyak. Itu kalau ikhtiar ini didasari oleh ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka kesimpulan dari ikhtiar karena ridha Allah adalah rezeki yang halal, bermanfaat, dan ujung-ujungnya adalah bahagia. The end. Inilah kesimpulan dari pemaparan singkat pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman dan bagi saya pribadi. Dan saya juga mohon maaf selama ini berlangsung ada kesalahan atau ada sesuatu yang tidak berkenan di hati teman-teman sekalian. Dan saya tutup dengan sebuah pantun. Pagi-pagi makan telur rebus,
Mentang-mentang diet toh jadi makan telur rebus. Ulang ya, pagi-pagi makan telur rebus. Siangnya jalan ke kota Kudus. Agar silaturahmi tidak terputus, ada ke 100. Billahi taufiq wa da'wat wal irsyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.